Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita komunitas generasi Ronkadi Kota Langsa. Jadi pada malam hari ini kita telah kedatangan founder dari komunitas generasi Ronkadi Kota Langsa, yaitu Ustadz Dr. Haji Awali Zikri LCMA. Selamat malam, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ya, jadi buat teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang sebenarnya kajian ini sangat-sangat penting karena tidak hanya orang tua yang mesti tahu tentang ini, namun seluruh anak-anak muda, khususnya anak muda yang ada di Kota Langsa, wajib dan benar-benar harus paham tentang bagaimana sebuah kurban, proses kurban yang baik dan benar sesuai dengan akidah kita. Oke, baik Ustaz. Ustaz, Ya. kita setiap tahunnya, terkhusus pada Hari Raya Idul Adha, itu pasti adanya proses kurban, Ustaz. Nah, meskipun kita ketahui proses kurban ini sudah dari terdahulu, sudah dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah terlaksana sampai hari ini. Nah, untuk sederhananya bagaimana sih Ustaz tentang proses untuk berkurban, baik itu dari hewan-hewan kurban apa saja yang bisa dikurbankan, usianya berapa tahun, dan kita dengar juga bahwasanya satu hewan kurban itu hanya untuk satu orang, untuk kambing, sedangkan hewan-hewan yang lainnya seperti sapi, unta dan lain-lainnya, kerbau, itu bisa untuk 7 orang. Untuk terbaiknya di kalangan anak muda itu baiknya mereka satu lembu untuk 7 orang atau satu kambing untuk 1 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kurban dari kata-kata yang terdiri dari kata qaf ra ba yang artinya dekat. Qarraba yuqarribu artinya semakin mendekat. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka umatmu, naba'a bani Adam, kisah tentang 2 orang putra anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya melakukan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kedua-duanya melakukan ibadah kurban, tapi yang Allah terima satu saja, yang satu lagi tidak Allah terima. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa di antaranya tidak semua orang berkorban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang salat. Semuanya salat, tapi ada yang salat pakai wudu, ada yang salat enggak pakai wudu. Allah enggak terima salat tanpa wudu. Korban begitu juga. Semuanya mesti ada ilmunya. Semuanya mesti ada pemahamannya, ada fikihnya. Demikian juga dengan ibadah kurban. Apa hukum ibadah kurban? Kurban hukumnya sunnat. Sunnatnya apa? Muakkadah, sangat kuat. Nabi selalu berkurban setelah turun perintah untuk kurban. Dan dia itu sunnat muakkadah kifayah. Apa arti kifayah? Dituntut untuk setiap rumah. Kalau satu rumah sudah ada satu yang melakukan ibadah kurban, maka gugurlah tuntutan tersebut ke atas mereka. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Pada setiap rumah, pada setiap tahunnya hendaknya melaksanakan ibadah kurban. Ada beberapa ketentuan kurban yang harus kita jaga. Yang pertama, hewan kurban adalah dari hewan ternak. Ustadz, saya berternak kelinci, saya berternak kuda, berternak rusa, apa bisa saya kurban dengan hewan ternak tersebut? Ternyata hewan ternak al-an'am dalam bahasa Arab itu kalau sudah dikatakan al-an'am secara fikih dia hanya 3: unta, lembu, dan kambing. Unta dan lembu boleh untuk 7 orang. Arti boleh maksudnya nggak mesti untuk 7 orang.
bisa saja satu lembu, satu unta untuk satu orang, ya, dan kambing untuk satu orang. Kambing bolehkah diniatkan untuk banyak orang? Nggak boleh, karena satu kambing hanya untuk satu orang. Namun orang yang berkorban ini boleh meniatkan pahalanya untuk satu rumah, boleh. Jadi itu yang dimaksudkan ketika Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, yang kedua, ini dari umat Muhammad. Yang pertama boleh jadi maksudnya adalah pahalanya, atau yang kedua itu mungkin khususiah Nabi SAW sebagai kepala negara di waktu itu. Dan Nabi ketika melakukan sesuatu, dan Nabi juga mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang beliau katakan, kita umat akan mengambil, akan lebih perhatian dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh Nabi SAW itu ditujukan untuk kita, sedangkan yang dibuat oleh Nabi boleh jadi itu kekhususan, keistimewaan Nabi. Ghailan Ats-Tsaqafi masuk dalam Islam punya istri 10 orang. Baru masuk dalam Islam, Nabi langsung berpesan, ya Ghailan amsik 'alaika arba'an, ambil 4 saja, wa talliq al-bawaqi, lalu ceraikan yang lain. Jadi hanya boleh menikah berapa orang? 4 orang. Tapi hati-hati, 4 orang ya. Namun kenyataannya dalam praktiknya, dalam amalannya, Nabi punya istri berapa orang? 9 atau 11 orang, ya. Iya, istri Nabi ada 11, tapi ketika Nabi SAW wafat, itu istri beliau ada 9 orang. Jadi ada perbuatan dan ada ucapan. Mana diambil ucapan? Karena ucapan itu himbauan Nabi kepada umat beliau. Tapi kalau perbuatan boleh jadi kekhususan Nabi. Nabi bersabda tidak sah nikah tanpa ada wali dan 2 orang saksi. Tapi dalam prakteknya beberapa istri Nabi itu dinikahi oleh Nabi langsung. Wahai fulana, saya nikahi kamu. Enggak ada wali, enggak ada saksi. Baik. Kemudian hewan korban itu mesti dijaga, jangan ada cacat pada 4 hal. Yang pertama, jangan buta. Butanya memang nampak butanya. Kalau kira-kira gujulin-julin sedikit nggak masalah lah, ya. Yang kedua, jangan sampai dia itu pincang, yang nampak sekali pincangnya. Yang ketiga, jangan sampai dia kurus sekali. Dan yang keempat, jangan sampai dia penyakitan yang nampak sekali penyakitnya. PMK, kalau nampak sekali itu nggak boleh, tapi kalau baru gejala itu boleh. Adapun kurus, makanya kita nggak boleh menyembelih hewan kurban betina yang sedang mengandung atau yang baru melahirkan. Kenapa? Karena dagingnya sedikit kurus, ya. Nah, jadi 4 cacat tersebut harus dijaga. Jangan sampai terjadi pada hewan kurban kita. Jadi kalau berkurang anggota tubuh selama bukan berkaitan dengan daging itu boleh. Tanduknya patah, nggak bertanduk boleh. Tapi kalau kupingnya dipotong sampai setengah itu bermasalah. Tapi kalau ditindik sedikit, nggak sampai sepertiga, itu masih dimaafkan, ya. Begitu. Nah, untuk tata cara kurban yang baik dan benar itu seperti apa Ustaz? Agar tidak menyiksa daripada binatang-binatang ataupun hewan-hewan yang akan dikurbankan Ustaz. Baik. Berarti ini bertanya bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah itu telah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan pada segala hal, pada semua bidang, pada semua makhluk-makhluk beliau. Idza dzabahtum, ya, kalau seandainya kalian hendak menyembelih, fa ahsinu dzibhah, baguskanlah dalam menyembelihnya. Wal yuhid ahadukum syafiratah, hendaknya pisau kalian itu ditajamkan. Wal yurih dzabihatah, hendaknya dicepatkan istirahat atau proses penyembelihan dari hewan kurban tersebut. Jadi pisau itu bukan pisau sembarangan, bukan pisau untuk potong bawang, bukan pisau untuk potong donat atau pizza, ya, tapi pisau memang betul-betul tajam. Yang kira-kira kalau kita sembelih itu sekali tarik, gitu. Langsung putus. Ya,
Lihat kapan dia tarik nafas, kapan dia lepas. Kapan dia tarik nafas, waktu dia mau lepas, bismillah. Setelah baca doa bismillah Allahu Akbar ya. Nah, kemudian dalam penyembelihan hewan kurban itu hendaknya kita menjaga beberapa adab. Adabnya yang pertama hendaknya menghadap kiblat. Bagusnya kita pun yang menyembelih pun menghadap kiblat, ya. Jadi bagaimana itu? Ya, misalnya hewan kurbannya, misalnya kiblat sana, kepalanya di sini, kakinya di sini. Lalu kita menyembelih menghadap ke sana, hewannya pun dibandingkan ke sana, kemudian kita sembelih, ya. Lalu dianjurkan juga membaca doa. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini dasarnya dari Engkau dan aku kembalikan kepada Engkau. Fataqabbal minni, terimalah dariku. Bismillah Allahu Akbar sekali lagi kalau memang perlu, ya. Ya. Kemudian dipastikan terpotong dua uratnya itu. Urat di sebelah kanan dan sebelah kirinya, saluran nafasnya hendaknya terputus, ya. Ya. Baik. Ya. Nah, untuk orang yang berkurban itu, Ustaz, ada tidak niat yang mungkin ketika dalam prosesnya itu harus dibacakan ataupun harus mengingat apa gitu, Ustaz? Iya, kalau seandainya kita menyembelih hewan kita sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita itu mewakili orang lain, hendaknya orang tersebut yang punya hewan kurban ketika menyerahkan dia katakan, wahai Bapak Tengku, ini kambing saya, tolong disembelih atas nama saya, atau atas nama ini lembu ini atas nama 7 orang. Lalu ketika Bapak Imam tersebut sudah membaca doa tadi, disebutkan namanya agar didengar, kemudian dihadirkan niatnya, lalu disembelih, ya. Mana niatnya itu? Yaitu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Terimalah dari si fulan. Ini juga yang sebenarnya perlu kita ketahui nih, Ustaz, khususnya anak-anak muda, Ustaz. Ketika kita bawa 1 ekor kambing, dan pasti kawan-kawan juga ini banyak yang berkurban insyaallah pada tahun ini. Masya Allah, barakallah. Nah, ketika kita bawa ekor kambing ini ke salah satu masjid, dan bagaimana sikap kita kalau seandainya daging yang baik itu kan daging yang hewan kita bawa, Ustaz, bukan daging yang udah bercampur-campur aduk gitu, Ustaz. Bagaimana sikap kita untuk, saya pengen nih ambil sepertiga dari hewan yang saya bawa ini, Ustaz. Apakah kita tunggu dibagikan atau bisa setelah dipotong, dikuliti langsung kita ambil gitu aja, Ustaz? Dan bagian mana yang paling baik, Ustaz? Baik. Jadi yang pertama, hewan kurban ada 2 macam. Ada kurban sunat dan ada kurban wajib. Kurban sunat yang punya kurban boleh makan, bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan makan. Tapi kalau kurban itu kurban wajib, murni sepenuhnya untuk fakir dan miskin. Bagaimana kurban itu bisa menjadi wajib? Dasarnya kurban itu sunat, menjadi wajib karena sebab 2, nazar atau ta'yin. Nazar itu, ya Allah, kalau seandainya saya mendapatkan istri, ya, saya akan berkorban tahun ini. Rupanya tahun tersebut Allah mudahkan dia mendapatkan istri, dia menikah. Jadi berarti dia harus menaikkan nazarnya. Jadi yang telah dia nazarkan itu mesti atau wajib dia tunaikan, sehingga hewan korbannya menjadi korban wajib. Yang kedua karena sebab ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan atau menunjukkan hewan yang sudah dia miliki, dia katakan ini hewan korban saya. Dia punya kambing, dia katakan ini kambing korban saya. Ketika dia katakan ini kambing korban saya, boleh nggak kambing itu digunakan untuk yang lain? Untuk dijual untuk akikah? Nggak bisa. Kalau dia sudah tunjuk ini kambing untuk korban saya, maka hanya boleh untuk korban. Dan orang lain pun nggak boleh. Yang boleh hanya dia saja. Jadi inilah dia yang dinamakan dengan korban ta'yin. Kalau korban ta'yin murni, ya, karena dia itu korban wajib, murni hanya untuk fakir dan miskin. Namun jika korban itu korban sunat, boleh dibagi 3. Sepertiga untuk yang punya,
sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat yang punya, dan sepertiga terakhir adalah untuk disedekahkan pada fakir miskin. Baik, bagian apakah yang terbaik untuk diambil oleh orang yang punya kurban? Kalau mengikut sunnah Nabi SAW adalah Nabi memakan daging, memakan hati, ya, memakan hati bagian pada hewan kurban tersebut. Ya. Jadi yang diambil oleh Rasulullah SAW dari hewan kurban adalah bagian hatinya. Ya. Jadi kalau sana yang memungkinkan ambil itu. Kemudian perlu kita ingat juga, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, kita kan di hari raya kurban itu baiknya atau dianjurkan dari sejak azan subuh enggak makan sampai salat Idul Adha, dan dianjurkan makanan yang pertama masuk ke dalam perut kita itu adalah dari hewan kurban kita. Itu mudah kalau di Arab karena rata-rata mereka menyembelih sendiri. Selepas salat Idul Adha, khutbah, ya, mereka pulang ke rumah langsung sembelih, dikuliti, langsung digoreng atau diapain. Tapi kalau kita karena dengan panitia mungkin jam 5 sore baru dapat bagian dagingnya. Jadi ini mungkin agak kerepotan, ya. Seperti seolah kita udah berpuasa seharian itu. Belum lagi kalau nunggu masak rendang, ya. Ya, nyaris waktu maghrib baru kita bisa makan. Ya, jadi ini adalah di antara beberapa sunat dan petunjuk dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dan pastinya sangat jelas ya kawan-kawan. Nah, ada satu lagi Ustaz, pertanyaan yang mungkin ini sering terjadi di beberapa daerah karena memang pernah kita ketahui Ustaz tentang upah panitia kurban Ustaz. Ya. Rasulullah SAW sabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, enggak sah kurbannya. Semakna dengan menjual adalah memberikan upah, karena dia sama-sama akad tukar menukar. Kalau jual beli tukar barang dengan harga, sedangkan upah tukar manfaat atau jasa dengan upah, ya kan? Jadi jual beli kulit kurban aja nggak boleh, apalagi dagingnya. Nggak boleh jual beli, begitu juga dengan memberikan upah. Jadi kalau upahnya itu dari daging kurban, dari kulit hewan kurban, itu nggak boleh. Kurbannya nggak sah. Harus diganti rugi dari bagian daging atau kulit yang telah diambil. Lalu apakah petugas kurban tersebut tidak boleh menerima upah? Padahal kalau dalam bahasa Aceh, naha, nahe, nahe, naha. Pakai naha karena nahe. Ya, kita karena ada capek makanya dapat hak. Pengurus kurban sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menyembelih dan mengurus hewan kurban. Bolehkah dia diberikan upah? Boleh. Yang penting bukan dari daging kurban. Uang boleh? Boleh. Daging boleh? Boleh, tapi bukan daging kurban tersebut. Beli daging lain di pasar. Begitu, ya. Karena sempat terdengar juga Ustaz, mungkin ada di sebuah daerah, di sebuah kampung, itu sempat mau buat masak-masak pula lagi Ustaz. Yang daging masak-masak itu diambil dari daging kurban untuk makan panitia kurban. Nah, itu bagaimana tuh kalau pun seandainya itu terjadi Ustaz? Kalau panitia kurban itu ada satu orang misalnya yang melakukan ibadah kurban, kurbannya kurban sunat misalnya. Jadi dia punya seekor kambing. Kambing untuk dia kurbankan, kurbannya kurban sunat, nggak dia ta'yinkan dan nggak dia nazarkan. Jadi setelah disembelih, dikuliti, dia akan berhak mendapatkan sepertiga. Bahkan diambil lebih pun boleh. Yang penting mesti ada bagian untuk fakir miskin, walaupun sedikit. Jadi ketika dia miliki, boleh nggak dia masak? Ya udah punya milik dia, sama seperti bawa pulang ke rumah, dimasaklah oleh panitia yang punya ini. Lalu setelah dimasak, dipanggil orang-orang untuk makan. Boleh apa nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi karena itu bagian dari diri dia. Tapi kalau seandainya diberikan
kepada orang lain seperti fakir miskin dari daging kurban yang sudah dimasak, ini nggak tepat. Karena perbedaan kurban dengan nazar diantaranya adalah kalau kurban dan akikah, kalau akikah itu diberikan dalam kondisi sudah dimasak, sedangkan kurban diberikan dalam kondisi masih mentah. Bolehkah kita berikan kepada fakir miskin yang sudah dimasak? Ada caranya. Panggil dulu fakir miskin. Wahai fakir miskin, ini ada 5 kilo daging untuk kalian. Setuju nggak kalian dimasak rendang? Ya berarti apa? Kita minta izin sama mereka. Oh nggak mau kami nggak mau rendang padang, kami mau rendang putih. Masak putih. Jadi ini namanya minta izin terlebih dahulu dari fakir miskin. Kalau seandainya kita mau masak untuk mereka. Berarti boleh, namun dengan cara yang benar, Ustaz, ya? Iya, betul. Caranya adalah kita kumpulkan mungkin daripada panitia-panitia yang terlibat dalam satu kampung itu, mungkin ada yang memang menyembelih hewan kurban sunat, namun kita minta izin. Ya, biar ya boleh. Sehingga ketika disembelih itu langsung diambil terus bagian sepertiganya, Ustaz, tanpa harus tercampur dengan potongan-potongan daging dari hewan-hewan yang lain. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, saat ini sedang terjadi PMK. Jadi yang saya ingin tanyakan, ada di suatu kampung di luar kota Langsa, karena tertarik sekali dengan kondisi sekarang PMK, ada satu kampung itu tidak jadi kurban. Maksudnya di dalam hal ini gimana kalau satu kampung itu tidak melaksanakan ibadah kurbannya. Dan yang kedua, saat penyembelihan daging kurban ada yang saat ini 71 lembu terdaftar 7 nama. Saat penyembelihan itu rupanya yang terdaftar diucapkan saat penyembelihan itu 5 orang dan 2 orang lagi. Bagaimana itu situasinya yang 2 orang lagi? Apakah dia termasuk sedekah atau dia bagaimana cara mengatasinya supaya yang 2 lagi ini ikut terjadi ibadah kurban? Ya, pertanyaan yang sangat menarik berkaitan dengan PMK. Kalau dia masih gejala, itu nggak menjadi masalah, boleh kita korbankan. Tapi kalau sudah nampak, karena Nabi bersabda al-bayyin maraduhu, sangat nampak penyakitnya. Kalau sudah nampak bukan lagi gejala, itu nggak boleh jadikan hewan korban. Lalu kalau seandainya PMK ini menyerang satu kampung sehingga satu kampung itu nggak melakukan ibadah korban, apakah berdosa? Kita kembali kepada hukum asal daripada kurban, yaitu sunnat muakkadah kifayah, berarti dia bukan wajib. Ya, maka kampung tersebut tidak berdosa. Kecuali ada beberapa orang yang mereka melakukan kurban wajib, bernazar, ya kan? Selama nazarnya itu belum ditunaikan karena PMK, berarti dia masih terus punya tanggungan wajib sampai dia laksanakan. Kalau tahun ini nggak bisa dia laksanakan, maka dia laksanakan di tahun yang akan datang. Yang namanya nazar tetap wajib ditunaikan. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan tadi masalah 7 orang. Iya. Namun 2-nya tidak terucap. Betul. Jadi memasang niat ketika menyembelih itu hukumnya sunat. Yang mesti diniatkan itu ketika memiliki hewan, kemudian diniatkan hewan itu sebagai hewan sembelihan yang akan disembelih pada Idul Adha. Itu yang wajib. Kalau seandainya kita yang punya menyembelih sendiri, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau seandainya kita serahkan kepada orang lain, wakilahkan kepada orang lain, untuk orang lain tersebutlah yang menyembelihnya. Jadi yang punya itu ketika menyerahkan hewan tersebut, dia pasang niat kepada yang dia wakilahkan. Jadi kalau seandainya yang punya ini 7 orang, tapi ketika disembelih oleh sang tuan imam hanya disebutkan 5 orang, bagaimana dengan 2 orang yang lain? Dihitung sah, dapat. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya niat untuk penyembelihan hewan tersebut di hari raya kurban. Baik, bagaimana
Pak Dedi. Alhamdulillah puas. Puas ya. Karena ada sebagian yang duanya ini, ya berarti yang duanya ini diucapkan ya ini sedekah gitu. Tidak termasuk ibadah kurban. Itu sudah terjawab ya. Kecuali kalau 7 orang ini memang belum pada niat sama sekali, disembelih terus, nah itu 7 nggak dapat. Kalau seandainya diwakilahkan kepada Bapak Imam untuk menyembelih, dia niatkan hanya 5 orang, berarti 5 orang aja dapat. Karena 2 orang lain belum pasang niat pun, belum tahu dia mana hewan kurbannya. Ya. Itu. Jadi dengan ada niat dari orang yang punya untuk disembelih pada hari kurban itu cukup mewakili. Nggak perlu sampai nanti waktu disembelih dipasang lagi niatnya, itu hanya dianjurkan. Memberikan aja, tapi saat memberikan adik kita ini kita tidak mengucapkan lafaz niat, rupanya ketiga kurang lagi di situ. Ya, jadi misalnya kita bertujuh nih orang KGR kan, udah ngumpul duit 2 juta, 14 juta untuk beli seekor lembu. Kita wakilahkan kepada Ustadz Reksi untuk membeli lembu tersebut. Berarti kita sudah serahkan kepada beliau. 14 juta kita berikan, beliau cari lembu. Untuk siapa? Untuk kita 7 orang. Maka dia yang pasang niat, karena dia sebagai perwakilan kita. Lalu ketika dia menyembelih begitu juga, nggak perlu pasang niat lagi, karena sudah dipasang niat untuk perwakilan, dan yang mewakilahkan ini, yang diwakilahkan ini pun sudah memasang niat ketika membeli hewan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai kurban. Seandainya kita berkurban ini hanya memiliki kemampuan setiap tahunnya hanya bisa untuk 1 jiwa atau 2 jiwa lah kemampuan itu Ustaz. Apakah baiknya setiap tahun itu kita khususkan untuk kita dan suami istri, apakah kita gantian ke depan anak-anak gitu Ustaz? Karena kan yang namanya anak-anak kan belum ada dosa yang Ustaz. Apakah lebih baik kita ada terus setiap tahun itu Ustaz? Dan yang kedua mengenai kurban takyin. Apabila kita kurban 7 orang dan salah satu dari peserta kurban ini ada yang melakukan kurban takyin, dia mengatakan ini kurban milik saya, apakah hanya haram baginya aja atau ke Semuanya. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan dari Syekh Yuda, ya, tentang ya tahun ini atau bahkan setiap tahun kita mampu berkorban 1 ekor atau 2 ekor kambing. Apakah diniatkan untuk suami istri saja setiap tahunnya, ataupun juga digilirkan untuk anak-anak mereka? Sebenarnya kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Tapi kalau sana dikatakan tadi untuk apa kita kurban untuk anak kita yang masih kecil yang belum ada dosa? Kurban banyak manfaatnya. Di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa, betul. Termasuk di antara manfaat daripada ibadah kurban adalah untuk mendatangkan pahala. Anak kecil juga perlu pahala. Termasuk di antara manfaat daripada ibadah kurban adalah untuk menjadi kendaraan bagi kita. Jadi kita kan mempersiapkan kendaraan untuk anak kita, sama seperti kita mempersiapkan harta untuk anak kita dari mereka masih kecil, padahal mereka belum begitu perlu. Jadi dengan demikian kedua-duanya boleh, ya. Kita niatkan kali ini untuk anak, untuk kita, tahun depan untuk istri kita, depannya lagi anak pertama, kedepannya lagi anak kedua, boleh. Ataupun setiap tahunnya untuk kita dan istri kita. Tapi kita niatkan pahalanya ya Allah untuk 1 rumah. Nah, itu juga boleh. Jadi mana aja boleh. Tapi perbedaannya adalah kalau hewan kurban tersebut milik si fulan, maka pada hari kiamat nanti akan menjadi kendaraan si fulan. Nah, pahala akan mengalir untuk yang diniatkan. Tapi hewan kurban yang akan dia tunggangi itu milik yang diniatkan untuk siapa, ya, untuk. Kemudian pertanyaan kedua, kalau seandainya terjadi misalnya 1 ekor lembu, 7 orang yang punya. Dalam salah satu daripada 7 ini ada 1 yang kurban ta'yin.
Apakah karena sebab ta'yin dia ini semuanya 7 ini nggak boleh makan dari hewan kurban tersebut? Jawabannya tidak demikian. Bagian yang mengkasatkan ta'yin dari hewan kurbannya saja yang nggak boleh makan, yang lain boleh makan. Kenapa demikian? Karena 1 ekor lembu boleh juga dimiliki oleh 7 orang yang beda-beda niatnya. 2 orang untuk kurban, 2 orang untuk akikah, 1 untuk bayar nazar, 1 lagi untuk dia bawa pulang makan, 1 lagi mau dia jual daging kurban tersebut. Ini kan niatnya beda-beda nih. Boleh. Ya. Lalu nanti dibagi 7 tumpuk. 7 bagian, berarti masing-masing memiliki bagian tersendiri. Pada setiap bagian itu ada tulangnya, ada kulitnya, ada dagingnya, dibagi secara merata. Lalu setelah dimiliki oleh per orang tersebut harus ingat, kalau dia itu kurban sunat, boleh dia bawa pulang semuanya, tapi perlu diingat harus ada bagian untuk fakir miskin walaupun sedikit, gitu ya. Jadi tidak karena sebab 1 orang yang berniat kurban wajib, maka yang lain pun nggak boleh makan hewan kurban tersebut, tidak ya. Perihal kurban sebagai kendaraan, ya Ustaz. Nah, sedangkan untuk orang niat, kita ketika ingin berkurban dan meniatkan pada seseorang itu kan harus meminta izin, misalnya. Salah satunya ketika orang yang mau meninggal, kita kan tidak boleh memasangkan niat untuk orang yang sudah meninggal. Artinya kalaupun kita mau berkurban dengan mengatasnamakan dia, kita harus minta izin, misalnya. Nah, untuk anak-anak bagaimana cara meminta izin, misalnya? Baik. Jadi kurban untuk orang lain harus minta izin. Kurban untuk anak yang sudah balik juga minta izin. Tapi kalau kurban untuk anak yang masih kecil itu nggak perlu minta izin. Sama seperti zakat fitrah. Seorang bapak punya anak yang sudah balik, yang sudah berdikari, lalu dia hendak melaksanakan pelunasan zakat fitrah, maka perlu minta izin dulu kepada anaknya. Tapi kalau anaknya masih kecil, masih dalam tanggungannya, itu nggak perlu minta izin. Begitu juga untuk orang lain. Kurban untuk orang meninggal, apakah sampai? Dalam mazhab kita nggak sampai kecuali dengan 2, nazar atau wasiat. Apa itu nazar? Dia pernah bernazar, Allah kabulkan nazarnya, tapi dia belum menunaikan nazarnya sehingga dia meninggal dunia. Berarti ini utang yang harus diambil dari harta warisannya untuk ditunaikan sebelum difaraidkan harta peninggalannya. Kemudian kalau kurban tersebut kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, nggak boleh kita makan. Kenapa nggak boleh kita makan? Karena ini menjadi milik orang lain. Sama seperti Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam tuh. Ustaz, saya punya 2 ekor kambing ini. Ya, alhamdulillah. Maksudnya apa? 1 ekor untuk saya, 1 lagi saya niatkan untuk Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Oh, alhamdulillah boleh. Ya, tentu boleh. Tapi Ustaz, saya minta izin mau makan daging kurban dari hewan kurban Ustaz. Oh, boleh, alhamdulillah. Harus minta izin. Karena dia sudah memberikan kepada kita, ya, menjadi milik kita, kita yang mengizinkan atau tidak mengizinkan kepada orang tersebut. Manakala kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik karena wasiat ataupun nazar, nggak ada cara bagi kita untuk minta izin kepada dia untuk kita makan daging kurbannya, maka nggak boleh kita makan daging hewan kurban yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada cara emangnya? Bagaimanapun canggih sinyal HP nggak ada, ya. Kita tinggalin HP anti air atau apa dalam kuburannya juga dia nggak bisa jawab. Apalagi mbah saya sembelih hewan kurban, mbah boleh lah mbah saya makan dagingnya, mbah tolonglah izin kasih kode mbah, walaupun dengan goyangin sedikit batu nisannya. Nggak ada. Maka dengan demikian tidak boleh kita memakan daging korban yang diniatkan untuk oleh orang, untuk diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi bagi fakir dan miskin boleh. Ya. Fakir miskin itu memiliki keistimewaan. Mereka boleh memakan daging korban wajib, boleh memakan daging korban yang diniatkan untuk orang meninggal dunia. Fakir miskin juga ketika orang lain nggak boleh jual beli,
nggak boleh menjual kulit hewan kurban, apalagi daging hewan kurban. Fakir miskin boleh. Nah, ini diantaranya, ya. Baik. Meskipun boleh itu, kita juga tidak dibenarkan menjadi fakir miskin, Ustaz ya. Iya, kitanya harus betul-betul fakir miskin, betul atau enggak? Ya. Kalau kurban fakir miskin, kalau zakat fakir miskin, kalau mau nikah udah kaya. Jumpai calon mertua saya ini kaya nih, oh, sepatu yang berkilat padahal sepatu sewaan, ya. Ya, mobil rental, seterusnya. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Akhir. Wa jazakallahu Dan khairan. semoga pembahasan kita pada malam hari ini bermanfaat Amin. bagi kita semua yang ada di sini dan juga kepada seluruh masyarakat yang telah menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini, Ustaz. Dan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kota Langsa, jangan bosan-bosannya untuk terus singgah ke channel komunitas Generasi Robbani. Tidak hanya masyarakat Kota Langsa, tidak hanya masyarakat Aceh, tapi seluruh Indonesia. Kami sangat membutuhkan support daripada seluruh masyarakat untuk bisa membantu berkembangnya channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.